Iya, kita lanjutkan diskusi. Pemirsa, tadi disampaikan kita dengar jelas dari Pak Sudirman memunafikan bahwa Panji Gumilang tidak terafiliasi dengan EI. Bahkan Panji Gumilang pun dalam beberapa wawancara juga menafikan hal ini. Saya ingin dengar dari Pak Sukanto, ada memiliki bukti yang jelas mengenai hal ini, Pak? Bismillah, terima kasih. Terkait dengan permasalahan yang kita bicarakan hari ini, memang framingnya tidak bisa semata-mata hanya perkataan Panji Gumilang di media. Tapi memang harus dilihat secara mendasar dan secara umum bahwa ini ada terkaitan jelas antara dirinya sebagai pemimpin pesantren dan Panji Gumilang sebagai pemimpin NII. Dari situ kita bisa lihat dari mana dasarnya ini, karena ini semua menjadikan berdasar pada bukti. Pertama, hasil penelitian MUI yang dikuatkan oleh Litbang Departemen Agama tahun 2002. Hasilnya adalah ajaran NII itu menyimpang. Permasalahannya bahwa sholat pada Mekah, ada harakah kurban Ramadan yang diwajibkan, yang diambil juga alat dari saksi maupun majalah-majalah Al Zaitun. Lalu hubungan NII dengan KW9 dengan Mahat Al Zaitun terdiri dari 3. Pertama, historis bahwa ini adalah NII, era Kartosuwiryo selesai tahun 62, diteruskan kemudian seperti Gus Najib bilang sampai Panji Gumilang, dan Panji Gumilang adalah pimpinan NII memiliki programnya salah satunya adalah tarbiyah pembentukan Mahat Al Zaitun. Salah satunya ya, dari sekian banyak program. Kedua, secara kepemimpinan, pemimpin NII yang bernama Abu Ma'arik alias Samsul Alam alias Abdus Salam Panji Gumilang adalah mudir Mahat Al Zaitun, pemimpin Yayasan Pesantren Indonesia tahun 2005 dan pendirinya. Jadi dua-duanya orang yang sama tapi ada di permukaan sebagai pemimpin Al Zaitun, di bawah sebagai pemimpin NII. Yang ketiga adalah finansial. Dari mana uang itu muncul? Tiba-tiba ada sebuah gedung besar di tengah-tengah hutan, itu bisa dalam waktu 3 tahun begitu megahnya. Padahal dia bukan Bandung Bondowoso. Dari mana dia bisa melakukan itu semua dan dari mana uangnya? Ini kan yang tidak pernah diungkap. 1.200 dari hektar. mana 1.200 hektar. Itulah kemudian diungkap bahwa semuanya adalah dari jaringan NII yang bergerak di bawah tanah. Seperti Ibu Leni bilang, itulah jaringan teritorial. Itu fakta tahun 2002-2003. Ada lagi faktanya, ada bahwa NII jelas-jelas dianggap makar dan vonisnya tahun 2008 ketika polisi Polda Jabar melakukan penindakan kepada 36 orang NII yang sedang melakukan baiat. Vonisnya makar 2008. Cuma tidak diteruskan bahwa itu sampai ke Al Zaitun. Jelas pemimpinnya Panji Gumilang. Ada dalam proses tadi. 2011 di Semarang juga dilakukan. Jelas kena pasal makar. Yang ditangkap adalah komandan wilayah atau gubernur wilayah Jawa Tengah yang bernama Totok Dwi Hananto. Setelah keluar penjara 4 tahun, Totok Dwi Hananto masih menjadi pembicara tahun 1444, tahun ini nih Hijriah ini, 1 Muharram di Al Zaitun. Sebagai koordinator wilayah judulnya, tapi dalam NII namanya Gubernur Komandan Wilayah 2 Jawa Tengah. Itu ada di videonya sekarang, masih ada hubungannya karena memang NII dan Al Zaitun satu barang yang sama. Nah, kalau kita lihat di situ, bagaimana kemunculnya Al Zaitun ini dan siapa Panji Gumilang dalam menyampaikan informasi yang viral tadi, sebenarnya dia yang mengadres itu semua untuk kalangan internal, untuk jamaah NII. Tapi itu ketika menjadi konsumsi masyarakat umum, perkaranya seperti ini, terlalu banyak permasalahan. Itu hanya untuk NII, kenapa itu terjadi? Tadi Ibu Leni bilang, kondisinya Mekah tidak sholat. Doktrin NII ketika dipimpin oleh Panji Gumilang, tepatnya tahun 91, Panji Gumilang menjadi gubernur komandan wilayah, Mudabbir bin Yabah, pejabat sementara. Tahun 91, ajaran Isa Bugis itu menafsirkan dengan tauhid mabadi salasah namanya, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Rububiyah diartikan hukum, mulkiyah diartikan tempat, uluhiyah diartikan umat. Artinya kalau ada hukum, ada tempat, ada umat, itulah darul Islam, itulah negara Islam. Berquran bagi mereka adalah bernegara. Jadi ukuran kafir dan iman itu adalah masuk atau tidaknya seseorang dalam NII. Itu di luar NII ya kafir semua. Nah ketika mengadres itu hanya untuk kepada kaum mereka, tafsir-tafsirnya dan semuanya itulah yang ditampilkan oleh Panji Gumilang sebagai pemimpin negara NII kepada masyarakat. Nyatanya meluas. Meluas karena dimediakan kan, dan ini menjadi konflik. Tapi di situ juga menjadi propaganda baru. Kalau kita lihat semuanya, apa yang dilakukan Panji Gumilang dalam semua programnya, itu sama dengan sebenarnya membandingkan dengan program-program Republik. Di kalangan bawah itu dipuja-puji. Contoh, dia bikin Green
economy. Iya. Ketika Indonesia beras itu impor, mereka menganggap bahwa mereka punya ketahanan pangan yang lebih dari cukup. Bahkan Pak Muldoko datang untuk mendukung itu kan. Sekarang Siapa, dia Bang? Pak Boleh Muldoko, diulang, Bang? Pak Muldoko kan datang untuk mengatakan bahwa Panji Pak Muldoko Gumilang yang mana ini, Bang? KSP lah. Membuktikan bahwa ketahanan pangan di Panji Gumilang ini sudah hebat. Oke. Satu poin dia menang itu sebagai pemimpin NII. Tepuk tangan dong orang NII, hebat kita bisa mengalahkan Republik. Kedua, blue economy. Itulah kenapa ketika Indonesia bicara maritim, dia bikin pangkalan di eretan, dia bikin gedung, dia bikin kapal, dia bikin pelabuhan. Untuk apa? Bahwa kami bisa melakukannya dan tidak ada yang bisa melarang kami. Iya, ketika di bawah address itu kepada masyarakat ini, tepuk tangan semua bahwa mereka akan segera menang. Nah, informasi-informasi itu kan tidak bisa dicerna umum bahwa ini adalah Panji Gumilang sedang bicara kepada masyarakat umum. Tidak, itu masyarakat NII yang harus mendengar itu dan itulah yang harus disampaikan kepada dunia sekarang bahwa kalau mau bernegara kayak Panji Gumilang, makanya dia menerima semua agama, menerima semua umat karena dia negara sifatnya. Oke. Berpikir sebagai kepala negara. Dia sifatnya negara, bahkan juga sudah kuat struktural dari NII ini sendiri. Ya. Ada tidak upaya dari NII ini kemudian untuk menyusup masuk ke dalam pemerintahan? Oh, Anda sempat jelas. meneliti hal ini? Jelas. Kenapa Panji Ya. Gumilang tahun 99 itu bisa mendatangkan B.J. Habibie? Lobby kan? Selama semua orang dari partai-partai politik masuk ke lobby dong. Nggak mungkin tiba-tiba pejabat-pejabat datang ke sana tiba gak ada urusan, tahu-tahu datang ke sana itu cuma melihat pesantren sama sapi, kan nggak mungkin. Kepentingannya apa, Pak Suganto? Banyak, kita urut lagi ke belakang. Oke. Tahun 91 ketika Panji Gumilang itu menjadi pimpinan gubernur Komandan Wilayah 9, dia membuat penetapan kekuatan dana yang harus diberikan oleh jaringan NII. Ada 3, Harokah Kurban, Ramadan, dan Harokah Kirot namanya. Kurban itu pengganti kurban, nggak dialirkan darahnya, diuangkan. Ramadan diganti 1 gantang kurma, 1 sok 50.000 tahun 91 itu. Nggak ada zakat fitrah. Yang ketiga, Kirot itu adalah pinjaman orang-orang NII dipinjam dananya oleh NII yang nanti diberikan faedahnya 50% dari kembalikan uangnya. Seperti layaknya investasi ya. Tahun 91 semua orang ini itu jual rumah. Jual hartanya, memberikan dananya kepada NII dalam hal itu KW9 agar mereka mendapatkan keuntungan ke depan menjadi mujahid-mujahid yang akan merintis negara Islam Indonesia dengan uang tadi. 91 sampai 93, satu rekeningnya ada. Namanya rekening Abu Ma'arik. KTP-nya KTP Mampang, Jakarta Selatan. Mukanya muka Panji Gumilang. Pak Suganto, kita boleh langsung ke intinya. Maksud kami tadi orang-orang besar yang datang, Bapak juga menyebutkan, Bapak yang menyebutkan ada orang partai politik, ada pejabat, ada tokoh mungkin di sana. Itu di sini urusannya sebenarnya. apa, Bapak? Urusannya Ketika apa? uangnya masuk itu, tahun 91 sampai 93, itu dana yang masuk dalam rekening tadi, itu kelasnya 2 ton emas kalau dalam NII. Wow. 2 ton emas waktu itu 1 gramnya 25.000, hampir 500 miliar tahun 91. Itu artinya dana dari partai politik. Enggak, dari jamaah NII. Oke. Sejak itulah Panji Gumilang menjadi debitur terkaya pada saat itu. Dia beli kemudian saham Bank CIC, jadilah dia komisaris. Dia beli saham Texmaco 129 miliar. Dia beli AIDA dari bank-bank lain. Jadi semuanya Panji Gumilang levelnya langsung meningkat ketika dia menjadi komisaris Bank CIC. Duitnya kan banyak jadinya. Jadi orang-orang merapat. Nah merapat dong. Di sana Dia ada beli gula, di situ banyak tas semut. Texmaco, kita lihat Texmaco pada saat itu. Dia bermain di bank, dari Bank CIC hancur di Bank Senturi. Kan dia makin bagian dari direksi, uang semuanya. Dia bisa membangun begitu rupa, uang diputar segitu rupa. Nah itu dari Bank Senturi ke Bank Mutiara. Bank Mutiara sekarang dibeli oleh Bank Jetras. Artinya dari awal ini pendanaan besar ini nggak ada yang dari luar negeri. Nggak ada yang dari usaha keras dan pekerja kerasnya Panji Gumilang. Dari jamaah NII yang itu kemudian dibelikan tanah 1.200 hektar. Di Indramayu, di Subang, di Sumedang, di Jakarta, di Rembang, di Trenggalek, di Caruban, dan di Jombang. Bahkan di Dumai, bahkan di Batam, sebagainya.